Berada di dataran tinggi Kota Batu, Jawa Timur, menjadi salah satu daerah yang memiliki panorama alam yang memesona sekaligus menantang. Bagi para penggemar olahraga ekstrim, Kota Batu menawarkan beragam pilihan aktivitas kegiatan luar ruang yang menantang. Sampai di Kota Batu langsung ditunjukkan dengan dataran tinggi dan juga pemandangan yang indah, membuat saya ingin menguji adrenalin dengan berolahraga sepeda gunung atau mountain bike. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Coban Talun atau air terjun Talun merupakan salah satu kawasan hijau andalan di Kota Batu. Area ini memiliki jalur downhill sepanjang 5 km dengan tingkat kesulitan yang beragam. Baru saja memasuki Coban Talun, kami pun sudah disambut jalur basah berupa aliran sungai. Memiliki lebar kurang lebih 5 meter, sungai ini tergolong masih cukup dangkal, sehingga bukan hambatan yang berarti bagi kami. Luar biasa memang. Dalam olahraga mountain bike, banyak sekali obstacle yang saya lalui. Mulai dari tanjakan, jalanan yang licin, bahkan tadi di sana saya juga sempat menyeberangi sungai. Benar-benar menguji adrenalin. Oke, ayo kita lanjut, Mas. Kalau jalannya tanah seperti ini, memang tidak bisa ditebak. Tiba-tiba saya terperangkap tadi di dalam lubang. Tapi memang mountain bike ini udah didesain sangat-sangat baik, sehingga dia memiliki ban yang ukurannya memang lebih besar supaya tidak mudah slip. Di depan saya di sana ada tanjakan lagi. Meskipun terkesan besar dan berat, sepeda gunung seperti ini sangat membantu ketika menghadapi jalur menanjak. Saat melewati tanjakan, mengayuh sambil berdiri memberikan dorongan yang lebih besar. Tekanan akan berpusat pada pedal dan roda belakang, sehingga memberikan kekuatan yang lebih besar pula. Nih, kalau jalanannya menanjak, itu ada teknik khususnya. Jadi di sini ada alat setel gigi atau gear. Jadi kita harus menggunakan gigi yang paling ringan atau di gigi yang ke-12. Setelah melahap jalur menanjak, jalur turunan panjang yang cukup menukik sudah menyambut kami. Butuh kontrol yang baik dan kuat saat sepeda menuruni jalur ini. Ketika mengalami kecelakaan seperti ini, penting untuk mengevaluasi kondisi dan cedera yang dialami terlebih dahulu. Jangan gegabah untuk langsung mengangkat korban, karena dapat memperparah keadaan. Baru aja saya terjatuh karena melewati medan turunan licin ke bawah. Ini tanah karena habis hujan juga, jadi kebetulan licin. Saya telat ngerem. Tadi memang salahnya ada di saya ya. Nggak bisa kontrol. Belum bisa kontrol. Telat ngerem sampai pada akhirnya saya mendului Mas Dodi. Mendului sampai pada akhirnya saya nabrak dan terjatuh di sini. Memang lumayan sih sakit nih sebelah sini. Tapi aman, Mbak. Bisa digerak-gerakin gini. Aman. Beruntungnya, cedera yang saya alami tidak menghentikan langkah petualangan saya. Aman, Mbak? Ya. Aman ya, masih aneh bisa bergerak dikit-dikit. Butuh istirahat dulu sebentar. Memang kaget ya mungkin saya. Iya, kaget. Karena ini treknya luar biasa. Licin sekali.
Bersepeda melewati jalur tanah liat yang basah seperti ini memang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi. Olahraga saya sudah selesai dan sekarang waktunya untuk kembali beristirahat karena tadi juga ada kejadian yang tidak terduga. Jadi memang saya mendapat banyak sekali pelajaran. Kalau bermain mountain bike harus benar-benar tahu medan dan bisa mengendalikan sepeda dengan benar. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara tropis menghasilkan keanekaragaman hayati berupa flora dan fauna. Salah satu kawasan hutan di Kabupaten Blitar menjadi habitat bagi salah satu hewan endemik Pulau Jawa, yaitu landak Jawa. Keberadaan landak Jawa ini sering dianggap sebagai pengganggu bagi masyarakat yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Di perkebunan daerah Desa Sumbersari masih banyak landak Jawa yang berkeliaran di daerah lahan-lahan warga. Makanya sekarang saya bersama Pak Kenny mau mengevakuasi landak tersebut. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu cara warga menangkap landak tanpa melukai hewan ini adalah dengan memasang lubang perangkap. Ini dia landaknya sudah tertangkap di perangkap ini. Jadi memang bahaya kalau sudah masuk perkebunan warga seperti ini. Karena di sini banyak pohon pisang, ada juga singkong, jadi bisa benar-benar merusak. Makanya kita bikin perangkap supaya dia bisa masuk dalam situ. Menjebak landak dapat memakan waktu berhari-hari. Cara yang terbilang efektif untuk menjebaknya tentu saja harus mengetahui jalur lintasan yang sering dilewati landak. Jadi ini kita membuka jaring untuk memerangkap si landaknya lagi supaya dia tidak berjalan atau berlari terlalu jauh. Tantangan selanjutnya bagi kami adalah memindahkan landak ke dalam kandang. Bukan perkara yang mudah, karena kami harus menghindari tertusuk duri-durinya yang runcing dan tajam. Inilah ciri-ciri landak Jawa. Dia memiliki bulu yang lebih lebat dan juga, nah itu tuh, duri-duri yang di bagian belakang sudah mulai mekar, itu tandanya dia sudah mulai terancam. Karena dari tadi digangguin terus. Landak Jawa memiliki ukuran tubuh yang cukup besar, bahkan bisa mencapai bobot 18 kg. Sebagai hewan pengerat, hewan ini juga dikaruniai gigi dan kuku yang tajam. Memang ini kita harus berhati-hati karena ketika dia sudah memekarkan bagian duri-durinya, itu kalau kena manusia bisa bahaya. Aduh! Dalam kondisi terancam, landak dapat melepaskan duri dari badannya secara cepat. Wah, itu di situ ada bulu, ada duri yang menancap di kayunya. Luar biasa. Memang benar-benar kelihatan. Memang benar-benar kelihatan kalau ini sangat tajam ini nih. Menancap sangat kuat. Bisa masuk, Pak. Apalagi kalau ke kita. Iya, betul. Ke kayu yang kuat aja nancapnya kayak gini nih. Apalagi kalau ke tangan atau ke tubuh manusia. Bisa bahaya. Lari. Apabila tertusuk, membutuhkan penanganan medis untuk memastikan tidak ada duri yang tertinggal. Selain mengandalkan durinya, landak juga pintar membaca lingkungan. Jika lengah sedikit saja, hewan ini bisa langsung kabur dengan cepat. Tadi landaknya sudah lari-lari, tapi untungnya kita sudah berjaga-jaga dengan jaring yang kita pasang. Akhirnya terperangkap. Ketika landak sudah tertangkap, penting untuk memastikan kondisi landak tetap terjaga supaya tidak mengalami cedera. Nah, landaknya sudah terperangkap, abis ini landaknya siap untuk kita relokasi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Landak Jawa termasuk salah satu hewan yang dilindungi. Menangkap, melukai, membunuh, termasuk memeliharanya, dapat terancam hukuman pidana. Meskipun dianggap mengganggu, namun warga sudah sadar untuk mengevakuasi binatang pengerat satu ini untuk direlokasi dari perkebunan ke habitat utamanya di alam liar.
Ini udah kelihatan lokasinya cocok untuk melepaskan landak di sini. Terlebih di sana juga kelihatan tuh, ada sumber air di sebelah sana ya Pak? Iya. Dan di sini enaknya landak bisa lebih mudah bersembunyi karena sudah cukup rimbun. Oke Pak, ini berarti kita bisa lepasin di sini ya. Sebagai bentuk perlindungan, umumnya landak akan tinggal di lokasi-lokasi yang sulit dijangkau para predator. Secara alami, landak akan mencari celah-celah bebatuan atau membuat lubang di dalam tanah. Ini kalau dilihat-lihat memang landaknya masih menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Dia kayaknya kaget ya Pak? Iya, karena alamnya baru. Sebagai hewan teritorial, tidak butuh waktu lama bagi landak untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya. Walaupun landak dianggap merusak perkebunan warga, nah inilah cara yang paling tepat, yaitu merelokasikan di hutan. Karena kita harus mengembalikan ke ekosistem yang tepat juga ya Pak, Ya. supaya tidak terjadi konflik di antara petani dan juga landak itu sendiri. Dan jangan berburu landak untuk kepentingan sendiri. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Keberagaman Nusantara dapat ditemui dari tiap-tiap daerah, termasuk dalam hal kuliner. Kuliner Jawa Timur memiliki ciri khas cita rasa yang gurih dan pedas. Bukan hanya dari segi rasa saja, hidangan berbahan unik juga dapat ditemui di Kediri, Jawa Timur. Kediri terkenal dengan kuliner khas yang terbilang cukup ekstrim. Sekarang saya bersama Mas Eko dan juga Mas Andi lagi menyortir, ini dia, bekicot. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Salah satu kuliner khas dari Kediri yang sudah cukup tersohor, tentu saja olahan bekicotnya. Keunggulannya terletak pada ukuran yang besar dan daging yang lebih tebal. Bekicot yang disortir itu berdasarkan ukurannya, yang besar dan yang kecil. Nih, yang besar bisa sampai seperti ini, dan yang kecil kira-kira ukurannya segini. Jadi yang besar itu biasanya akan dibawa ke pabrik dan yang kecil nanti akan diolah dan dijual ke konsumen langsung. Banyaknya peminat bekicot di Kediri menjadikan olahan hewan bercangkang ini mudah ditemui. Mulai dari olahan untuk konsumsi sehari-hari maupun sebagai buah tangan. Dalam sehari aja bekicot yang terkumpul sudah sebanyak ini. Gak kebayang, karena biasanya bisa sampai bertonton. Pada musim penghujan, jumlah populasi bekicot sangat meningkat. Meskipun tersebar di seluruh penjuru Indonesia, bekicot banyak dijumpai di daerah yang lembab dan sejuk. Nah, ini bekicot yang sudah siap dikirim ke pabrik. Habis ini saya mau ikut proses pengolahan bekicot yang ukurannya lebih kecil. Bekicot yang berukuran kecil biasanya akan diolah untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk bisa dikonsumsi, bekicot harus direbus terlebih dulu selama 15 menit. Karena udah matang, kelihatan dari bekicotnya yang sudah muncul ke permukaan. Sekarang baru mau diangkat keranjangnya. Prosesnya unik. Perebusan ini bertujuan untuk mempermudah proses pemisahan daging dan cangkang, serta menghilangkan lendir pada daging bekicot. Ini alat yang digunakan walaupun masih tradisional tapi sangat membantu. Bahkan dia bisa sampai mengangkut sampai kurang lebih 1 kuintal atau 100 kiloan. Setelah direbus, warga saling bergotong royong untuk mengeluarkan daging bekicot. Proses pencukilan ini menjadi bagian yang sangat penting karena kita memisahkan antara daging dan juga kotorannya. Lumpur dan kotoran yang terdapat pada saluran pencernaan bekicot harus benar-benar dibersihkan karena terdapat banyak bakteri dan parasit di bagian ini. Ini cara mengambilnya jadi lebih mudah karena tadi sudah direbus terlebih dahulu.
Memang harus langsung diproses seperti ini karena kalau ditunggu beberapa hari nanti dia akan bau. Udah lumayan nih kekumpul satu baskom seperti ini. Tapi memang nggak bisa langsung dikonsumsi, harus melalui beberapa tahapan dulu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Meskipun belum populer bagi kebanyakan orang, tekstur dan cita rasa daging bekicot memiliki ciri khas tersendiri. Proses panjang yang harus dilalui sebelum menghidangkan bekicot menjadi salah satu seni untuk bisa merasakan kenikmatannya. Bekicot ini akan diolah menjadi sate bekicot, tapi sebelum itu harus direbus terlebih dahulu supaya lebih empuk dan juga menghilangkan sedikit lendirnya. Setelah lendir sudah bersih, bekicot pun siap ditumis dengan bumbu-bumbu halus. Mengolah sate bekicot di sini memang sedikit berbeda, jadi harus dioseng terlebih dahulu baru ditusuk-tusuk ke tusuk satenya. Sate bekicot merupakan salah satu olahan yang populer di Kediri. Kuliner ini dapat dijumpai dengan mudah, mulai dari pedagang keliling, warung kaki lima, hingga rumah makan. Oh, udah lapar. Langsung. Ya, rasanya enak banget. Bumbunya meresap semua. Terus memang kenyal banget ini. Bekicot dapat menjadi sumber protein yang baik karena mudah dicerna dan diserap tubuh. Selain itu, bekicot juga mengandung beragam vitamin, zat besi, dan zat kapur. Mengonsumsi daging ini harus dilakukan dengan bijaksana karena tingginya kandungan kolesterol di dalamnya. Gak heran kenapa sate bekicot menjadi kuliner populer di Kediri. Padahal awalnya dimanfaatkan sebagai obat. Tapi setelah diolah rasanya enak pol. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuk makan lagi. Indonesia, bangsa besar yang masih kental memegang budaya dan adat warisan dari para leluhur. Tak terkecuali penduduk di sekitar kaki Gunung Kawi Malang yang masih menerapkan kepercayaan adat dalam sendi-sendi kehidupannya. Warga desa Selorejo Dusun Gumuk selalu mengadakan ritual adat setiap tahunnya untuk menjaga kelestarian hutan. Nah, sekarang saya mau mengikuti prosesnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kegiatan melestarikan tradisi keselarasan dengan alam ini juga dipandang sebagai salah satu identitas desa Selorejo oleh sebagian masyarakatnya. Ini dia tempat yang disakralkan untuk melakukan ritual adat, yaitu punden. Karena dekat dengan mata air yang dianggap sebagai sumber kehidupan masyarakat Gumuk. Punden merupakan susunan bebatuan yang telah ada untuk waktu yang lama. Menjadi salah satu tempat penghormatan terhadap leluhur dan biasanya cukup disakralkan dalam tradisi Jawa. Prosesi ini hanya bisa dilakukan oleh lembaga adat. Dan dilakukannya juga selalu dekat dengan pohon gintung. Nah, pohonnya ada di depan saya ini. Pohon ini merupakan pohon endemik Jawa. Dia hanya ada di Jawa, bahkan tidak di semua Jawa ada. Dan ini tumbuhnya sudah ratusan tahun di dekat punden. Iber-iber merupakan salah satu bagian dari kegiatan yang sering dilakukan di punden desa. Tatakan berkaki satu ini disimbolkan sebagai bentuk penyatuan dengan para leluhur dan alam. Prosesi ritualnya tidak berhenti sampai di sini. Habis ini akan ada ritual tarian Wong Ireng. Seperti apa kira-kira? Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Tarian Wong Ireng menjadi budaya yang terbilang unik karena masih jarang terekspos. Saya juga mau menyatu dengan penari Wong Ireng. Jadi saya sudah seperti penari Wong Ireng ini, udah mirip. Tinggal nanti kita nari-nari bareng, Pak. Iya, nari bareng-bareng. Nari bareng sama mbaknya. Oh, ada ini juga. Sebelum memulai prosesi tarian, para penari melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Mulai dari melumuri tubuh mereka dengan cat khusus yang berwarna hitam, hingga memakai atribut-atribut khas Wong Ireng. Karena semuanya sudah ireng, saya juga nggak mau kalah nih. Saya juga mau ikutan ireng. Bisa ya, Pak? Bisa. Oh, bagus. Tarian Wong Ireng ini rutin dilaksanakan di setiap prosesi adat. Jadi kenapa tarian Wong Ireng ini semuanya harus serba hitam? Karena memang untuk menggambarkan penari-penari ini terhadap penjaga hutan yang tak kasat mata. Makanya hitam semuanya, tidak kelihatan. Tarian Wong Ireng ini diwariskan dari generasi ke generasi sebagai bentuk pelestarian adat tradisi supaya tidak lekang oleh waktu. Dalam kelompok penari seperti ini dapat terdiri dari 3 generasi sekaligus. Tarian Wong Ireng ini memang diikuti dengan alunan musik gamelan supaya lebih semangat dan sambil bersuara oi. Tak ada batasan ataupun larangan bagi pendatang seperti saya untuk ikut terlibat dalam tarian ini. Para penari justru merasa antusias dan semangat jika ada tamu yang mau terlibat langsung dalam tarian unik satu ini. Membuat saya merasa disambut dengan hangat. Tarian Wong Ireng ini membuat saya belajar kearifan lokal yang memang masih dilestarikan secara turun-temurun sampai sekarang.